亲爱的姐妹们平安，感谢上帝，我们又再一次在网上见面。让我们来唱一首诗歌，普天之下，万国万民。Selamat pagi saudara-saudara sekalian, bersyukur kepada Tuhan kita bisa berjumpa di online ini. Mari kita angkat satu puji-pujian. Hai makhluk, Allahmu besar. Sebesar apakah Allah? Saudara mau tahu sebesar apa? Alkitab berkata bahwa Allah adalah pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Manusia juga adalah ciptaan Tuhan. Seluruh jagat raya adalah ciptaan Tuhan. Untuk itu, Tuhan, Sang Pencipta, sumber segala hidup, patut kita sembah, patut kita agungkan, patut kita tinggikan. Hai makhluk, Allahmu besar. 普天之下，万国万民，赞美壮士造化之神。哈利路亚，哈利路亚，四海如放众口扬声，歌颂救主荣耀生命。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。普天之下，万国万民，赞美创世造化之神。哈利路亚，哈利路亚，四海如放众口扬声，歌颂救主荣耀生命。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。我们来看何西阿书第4章, kita lihat kitab Hosea pasal yang keempat. Tadi kita sudah baca. Jadi sekarang saudara boleh sambil melihat Alkitab saudara, sambil saudara mau catat apa silakan ya. 何西阿书第1章到第3章是先知讲到先知婚姻的不幸的遭遇。Kitab Hosea pasal 1 sampai 3 itu bicara tentang hidup pernikahan, hidup keluarga Nabi Hosea yang malang. Yang malang. 那么以此比喻以色列民如何离弃背逆神。Keluarga Nabi Hosea malang karena istrinya tidak setia, istrinya berselingkuh. Istri hamba Tuhan berselingkuh. Ya. Tapi Tuhan suruh nabinya Hosea mengambil dia kembali. Kok mau? Wanita sudah berbuat dosa, tidak setia, mau diambil kembali dan diterima kembali. Tentu bukan sembarang ya, suruh dia bertobat. Nah, ini melambangkan bahwa cinta kasih Tuhan demikian besar kepada umatnya Israel, ya. Umatnya yang juga tidak setia, yang menyembah patung dan berhala, ya. Umat juga yang sudah berzina secara rohani, yaitu tidak setia kepada Tuhan, ya, tidak setia kepada Tuhan, seperti istri tidak setia kepada suami demikian. Tetapi apabila manusia mau bertobat, ya, umat Tuhan mau bertobat, Tuhan mau menerima. Jadi sebetulnya pasal 1 sampai pasal 3 bicara tentang keluarga pernikahan Nabi Hosea itu justru untuk mau menjelaskan perkara-perkara rohani. Tetapi seringkali kita tidak begitu mengerti. 很多时候我们不太明白属灵的事，所以上帝用一些的这个世界上日常的生活帮助我们明白
Ya, saudara, seringkali pikiran kita yang manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, kita kurang begitu bisa mengerti. Kita kurang bisa begitu menyelami perkara-perkara rohani. Oleh sebab itu Allah memakai perkara-perkara kehidupan sehari-hari supaya kita bisa mengerti ya perkara-perkara rohani. Seperti Hosea yang mau menerima istri yang tidak setia kepada dia. Demikianlah Allah mau menerima manusia ya, umatnya yang berdurhaka, yang tidak setia kepada Tuhan. Tuhan mengharapkan mereka bisa kembali. Itu pasal 1 sampai pasal 3. 这是第1章到第3章。第4章到第14章 sekarang mulai pasal 4 sampai pasal 14 是一个新的段落 adalah satu paragraf yang baru. 这节提出以色列的各种罪恶，并且宣告神的审判。Ya, jadi mulai pasal 4 langsung ya Tuhan membicarakan dosa-dosa umatnya, ya dosa-dosa umatnya dan juga mengumumkan akan hukuman Tuhan. 第1节到第3节 pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ketiga 讲到人与地土的关系 ya. Pasal 4 ayat 1 sampai ayat 3 bicarakan hubungan manusia dengan tanah. Hubungan manusia dengan tanah. 第1节、第2节说，耶和华与他的居民争辩，神控告以色列人。Ya, dikatakan bahwa Allah berdebat, ya, Allah mempunyai perkara di dalam bahasa Indonesia. Allah mempunyai perkara. Mempunyai perkara itu artinya Allah menuduh, ya. 神和他的百姓争辩，就是神控诉。控告以色列的什么呢？ Allah mempunyai perkara apa dengan umatnya? Dengan umatnya. 很多。神说这个地上第1节、第2节，神说这个地上没有诚实，没有良善，没有人认识神，起假誓，不坚千言，不坚千言就是说话不算数啊！杀害、偷盗、奸淫、行强暴、杀人流血，接连不断。Itu ayat 1 dan ayat yang kedua, ya. Tuhan punya perkara apa? Tuhan menuduh apa? Menuduh umatnya apa? Ayat 1, 2 dikatakan ya, apa yang dituduhkan? Tuhan berkata sebab tidak ada kesetiaan. Tidak ada kesetiaan di bumi. Di situ ya. Tidak ada kesetiaan, tidak ada kasih, ya, tidak ada pengenalan terhadap Tuhan, hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan, ya, menumpahkan darah, dikatakan menyusul penumpahan darah. Bagaimana Tuhan tidak mau marah? Ya, begitu banyak dosa-dosa ya. 在神的这个应许之地 itu kan tanah perjanjian. Ya, 应许之地竟然有第1节、第2节所讲的10条诫命里面所有的罪都在里面. Ya, ayat 1, ayat 2 kita melihat dosa-dosa itu semua ada di dalam larangan 10 hukum itu. Mau pembunuhan, mau perzinahan, mau membohong, mau kutuk, semua ada di situ. Maka Tuhan menuduh, Sangti Kongkau. Tuhan menuduh umatnya. Kamu melakukan ini begitu. Jadi dipakai perkataan kayak di pengadilan, yung fayan li面的, fating li 面的说话, ya, pakai nada orang kalau masuk ke ke pengadilan tuduh seperti itu, ya. 那么因为人的罪，所以土地呢就受咒诅。这个地，圣经说第3节，这个地悲哀，其上的人民，田野的兽，空中的鸟衰微，海里面的鱼也消灭。这是因为人犯的罪。Ya, karena dosa-dosa manusia itu, maka di dalam ayat ketiga dikatakan, karenanya bumi terkutuk. Seluruh penduduknya akan merana. Bukan saja manusia merana, binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut mati lenyap karena dosa manusia. Jadi alam pun, 这个自然界都受到影响, alam pun akan terganggu ya karena dosa-dosa manusia. Jadi ayat 1 sampai 3, 第1节到第3节，我们讲到人与土地的关系，人犯罪，土地也照样ya. Manusia berdosa dan tanah bumi pun terkutuk. Ya. 记得
当夏娃还没有犯罪之前，一切都是美好的。犯罪之后，地就生出荆棘。上帝没有造荆棘啊，就是因为人犯罪的缘故。Kita lihat pada awalnya waktu Allah menciptakan langit dan bumi, saudara, itu semua indah sekali. Tetapi begitu manusia jatuh di dalam dosa, kita lihat di dalam kitab Kejadian dikatakan bahwa bumi tumbuh semak-semak duri. Tuhan nggak bikin semak duri. Itu adalah karena akibat daripada dosa manusia. Bumi terkutuk. Jadi kita lihat di sini, 我们这里看见，因为人犯罪这么多的罪，所以呢，天空的鸟、地上的走兽、海里的鱼都消灭. Ya, itulah karena dosa manusia, sehingga hewan-hewan, alam semesta juga berubah. Ya, alam semesta juga berubah. Binatang unggas yang di udara, yang di darat, yang di laut mati lenyap. Kalau mati lenyap berarti apa? Cihang ya, bakal kelaparan, ya kan? Nggak ada makan. Seperti itu. 第4节到第9节，我们看。所以第4章我们可以分成4段. Pasal keempat ini kita bisa bagi 4 bagian. Bagian yang pertama 就是第1节到第3节, ya. Itu garis besar yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ketiga. 那么第2段呢就是第4节到第9节. Bagian yang kedua, paragraf kedua yaitu ayat 4 sampai 9 是祭司和人民的关系, ya. Jadi bagian yang kedua bicara apa? Hubungan imam dan umat. Hubungan imam dan umat. Hubungan imam itu pelayan Tuhan, hamba Tuhan dengan umat, dengan rakyat. Ya, dengan rakyat. Kita lihat bagaimana. 刚才我们已经看了很多这个第4节到第9节。这个祭司也犯很多罪。我们看这个百姓犯罪是神的选民固然是犯了很多很多的罪，但是在罪恶的范围里面，祭司的问题最严重。Memang ya, umat Tuhan itu banyak berbuat dosa, tapi di dalam kategori dosa, dosa imam lah yang paling parah. Imam, pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Saya pun harus hati-hati. Saya pun hamba Tuhan. Ya. Nah, saudara, jadi jemaat berdosa karena pemimpinnya berdosa. Ya. 是吧？这个百姓是犯罪，但是最严重的还是祭司犯罪。所以呢，这个第4节到第9节是讲到祭司的很多罪恶。Ya. Maka ayat 4 sampai ayat 9 banyak bicara dosa imam, dosa pemimpin, ya, dosa pemimpin, sangat ngeri ya. 第4节是对祭司说的。第4节说什么呢？然而人都不必争辩，也不必指责，因为这名与抗击祭司的一样。什么意思呢？什么意思呢？这个第4节的意思是说，连祭司也被控告神说，不要讲别的，我要这边的就是你祭司，ya, 就是你祭司。Dan ayat yang keempat ya, sekalipun umat berbuat dosa, namun dalam kategori dosa problem iman paling parah. Ayat 4 ditujukan kepada imam. Tuhan bilang, sebab terhadap engkaulah pengaduanku, kata Tuhan. Hei imam. Mengadu kan itu kan berperkara tadi ya. Tuhan mau mengadu ya. Tuhan mau menuduh. Tuhan ada perkara ya. Jadi Tuhan bilang, jangan ngomongin yang lain-lain ya. Justru yang saya mau tegur adalah kamu, hei imam. Itu di dalam ayat keempat kan. Di dalam bahasa Indonesia kan begitu kan. Sebab terhadap engkaulah pengaduanku. Ku itu huruf besar Tuhan. Terhadap engkaulah pengaduan aku, kata Tuhan. Hei imam. Jadi teguran Tuhan terhadap pemimpin lebih keras. 上帝对他仆人对侍奉他的人的刑罚是更重的 berat. 所以雅各在他的书信里面说，不要多人做师傅。Yakobus berkata di dalam
Surat Yakobus ya, di dalam Perjanjian Baru dikatakan, jangan banyak orang suka menjadi guru. Oh, kalau itu nggak ada yang ngajar dong. Nggak, maksudnya bukan jangan mengajar ya. Artinya kalau yuk jadi guru, hati-hati. Ya, nanti kalau kamu dihukum, disetrap, ditegur itu lebih berat daripada umat karena kamu sebagai pengajar. Sekali lagi saya harus hati-hati karena saya pengajar. Doakan hamba-hamba Tuhan, saudara. Hamba Tuhan kalau betul hamba gadungan punya nggak usah ngomong ya. Ada hamba Tuhan palsu ya. Jadi hamba Tuhan betul-betul kalau dia berbuat dosa, saudara, hukuman Tuhan itu lebih besar. 你记得摩西吗？上帝第二次叫他吩咐磐石出水的时候，他没有吩咐他打，因为第一次是打，第二次上帝没有叫他打，上帝叫他吩咐磐石他打，就因为这个他不能够进迦南。对我们来说，你什么就错一点点嘛，可是不是这样子。神对领袖的要求是特别高的。Saudara ingat Musa, waktu Tuhan suruh dia untuk kedua kali ya memerintahkan batu karang itu supaya keluar air waktu orang Israel di padang gurun. Pertama kali Tuhan suruh ketuk karena nggak ada air, ketuk air itu keluar. Kedua kali Tuhan nggak suruh ketuk. Tuhan bilang sama Musa, Musa perintahkan itu batu karang keluar air, dia keluar gitu ya. Tapi karena pertama kali ketuk, kedua kali Musa dia ketuk. Padahal Tuhan nggak suruh ketuk. Saudara, kalau bagi kita ya udah salah gitu apa sih ya? Cuman ketuk nggak ketuk gitu ya. Tapi tidak. Justru karena itu Musa tidak diizinkan masuk ke tanah Kanaan. Coba sedih nggak pikir? Dia yang membawa orang Israel keluar ya dari Mesir untuk masuk ke Kanaan, dia sendiri nggak masuk. Dia beberapa kali minta sama Tuhan bilang, udah jangan ngomong, ntar ngomong sang kancing nih. Udah jangan minta, ntar kita nggak enak nih, kita kayak teman kan ya, gitu ya. Tuhan sama Musa tuh kayak teman. Yuk kalau minta-minta terus saya nggak kasih, nanti nggak enak nih hubungan kita. Tuhan tetap nggak kasih. Ya, jadi 上帝说，在摩押的平原，上帝就叫这个摩西，你可以看对面那个就是，以后他就死掉。Di pegunungan Moab, ya Tuhan bilang Musa, mau masuk nggak boleh masuk ya di sini, ya di seberang itu tuh tanah perjanjian di seberang. 所以在差不多20年前，我带队去以色列的时候，我就告诉大家站在这里，我把这个事情告诉大家。Waktu saya pimpin pergi ke tanah suci ya, ada jemaat kita, saya suruh mereka berdiri. Coba bayangkan, coba体会一下, coba menyelami kalau kamu ini Musa, kita ini Musa, ya. Kita yang pimpin orang Israel keluar, udah di sini di seberang itu loh, nggak bisa masuk, nggak boleh masuk, cuma bisa lihat. Coba rasain apa rasanya Musa, seperti itu. 所以呢，我们看见这个在这一段第二段呢，讲到祭司呀。Paragraf yang kedua nih ya, paragraf yang kedua, garis besar yang kedua, bicarakan itu khusus ditujukan kepada imam. Ya, kita lihat mereka ada dosa apa saja ya. 第四节刚才说这个是对祭司说的, tadi ayat 4 dikatakan ditujukan kepada imam ya. Tuhan bilang justru kamu nih yang saya mau tuduh itu kamu, hei imam ya. Itu di dalam ayat 4. 第五节, 你这个祭司必日间跌倒。日间跌倒，夜间也跌倒啊！你这个祭司比日间跌倒，祭司先知呢？这里的先知是指做假先知，先知也夜间与你跌倒啊！祭司白天跌倒啊，这个先知就是假先知，这里的假先知晚上也跌倒，为什么呢？因为他们叛逆上帝呀。Di dalam ayat yang kelima dikatakan imam akan tergelincir jatuh pada siang hari. Kalau orang jatuh kan keselnya kan malam dong nggak kelihatan. Ini siang hari jatuh. Kenapa jatuh? Jatuh kan nggak kelihatan. Mata buta nggak kenal firman Tuhan, jatuh dalam dosa.
Siang hari jatuh, nggak harusnya jatuh, dia jatuh. Ya. Lalu dikatakan juga nabi. Nah, nabi di sini ayat 5 itu nabi palsu ya. Jadi imam tergelincir waktu siang hari, nabi yaitu nabi palsu akan tergelincir jatuh bersama-sama dengan iman, jatuh sama-sama pada malam hari. Jadi siang ada yang jatuh. Ini orang rohaniwan semua， 祭司是属灵的教导，什么？先知也是应该是传福音的，应该是神的仆人，ya kan? Ini semua pemimpin. Imam kan pelayan Tuhan. Imam itu di dalam bait suci. Kalau nabi itu keliling ya, tapi ini nabi palsu nih. Jadi siang malam ada yang jatuh, itu pemimpin. Ada pemimpin benar, ada pemimpin palsu itu. Ya, siang jatuh, malam jatuh, ya. Tuhan berkata, aku akan membinasakan ibumu. Ya, aku akan membinasakan ibumu. Di 5节，上帝说，我必灭绝你的母亲。这个母亲是指着北国以色列，北国以色列。所以宗教的领袖在日夜都会因为灾殃跌倒，因为他们叛逆神，因为他们叛逆神。Jadi saudara, kita melihat Tuhan berkata, aku akan membinasakan ibumu. Ibu ini siapa? Ibu ini adalah negara Israel yang di utara, ya, negara Israel yang di utara. Tuhan akan membinasakan Israel yang di utara. Kalau Yehuda itu di selatan. Nah, saudara, pemimpin agama siang dan malam akan jatuh, akan berjatuhan karena bencana. Kenapa? Sebab mereka berdurhaka kepada Tuhan. Ya. 白天不应该跌倒，他跌倒。Siang hari nggak harus jatuh, tapi dia jatuh. Kenapa dia nggak kelihatan? Kok nggak kelihatan? Mata buta, mata hatinya buta. 心眼瞎了, ya, tidak mengenal, tidak melihat akan aturan Tuhan. Di 6节，我的民因为无知识而灭亡。上帝说：“我的民以色列民因为没有知识，这个知识是没有认识神的知识而灭亡。你弃掉知识，我也必弃掉你，是你不再给我做祭司。我不要你做我的祭司，为什么呢？因为你做祭司是教导的工作，你没有做教导的工作。祭司本身是弃掉上帝，所以。”上帝说：“你弃掉我，我也弃掉你，我也不要你做我的祭司。”所以姐妹们，当一个侍奉的人把真理撇弃的时候，神也要撇弃那个人，你就不要侍奉我。Saudara, di dalam ayat yang ke-6, Tuhan berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kok umat Tuhan bisa nggak kenal Tuhan sih? Umat Tuhan harus kenal Tuhan dong. Kenapa? Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Engkau menolak pengenalan itu. Jadi Tuhan juga menolak kamu. Maka aku menolak kamu menjadi imamku. Jadi imam tidak mengajar umat. Jadi umat nggak tahu, nggak ada pengetahuan terhadap Tuhan. Imam tidak mengajar, jadi umat kurang ajar. Jadi Tuhan menyalahkan imam. Bukan berarti umat nggak salah ya. Tapi lebih berat dosanya itu imam. Nah, 在中文圣经是说什么呢？中文圣经说，第6节，祭司忘了神的律法。意思是说，怎么能够忘记神的律法呢？祭司忘记神的律法，就是他们故意忘记。怎么能够忘记？故意忘记。不承认神的律法，所以神也你忘记我，我也忘记你的孩子，我也不要管你了，我也不要管你的百姓。Ya, di dalam ayat yang ke-6, saudara, di sini dikatakan bahwa karena engkau menolak pengenalanku. Ayat ke-6 bagian B. Ya, karena engkau menolak pengenalanku. Di dalam bahasa Mandarin dikatakan karena engkau lupa akan Tauratku, kata Tuhan. Imam, hei, kamu mengajar ya, tapi kamu lupa. Mengajar Taurat, tapi kamu lupa Tauratku, kata Tuhan. Bisakah lupa? Bukan lupa. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, because you have ignored the law of your God, you ignore. Di dalam bahasa Inggris versi NIV dikatakan, kalau bahasa Mandarin bilang
kamu lupa ya akan ini ya, akan Tauratku ya. Bahasa Indonesia bilang menolak, langsung bahasa Indonesia memang menolak. Mana bisa lupa? Sengaja lupa kan itu menolak. Nah, di dalam bahasa Inggris dikatakan karena engkau sudah melalaikan, mengabaikan. Jadi bukan lupa, mengabaikan. Nih, you ignore. Oh, kamu mengignorkan saya, kamu melalaikan saya juga melalaikan kamu. Kamu lupa, kamu menolak, saya juga menolak, saya menolak anak-anak kamu loh. Saudara, parah ya ini ya, parah saudara, parah ya. Nah, 我们看见这个祭司忘记神的律法，就是说他们不要顾神的律法，不承认神的律法，所以神也必弃绝他的儿女，弃绝他的儿女。Ya, imam pelayan Tuhan bukan lupa akan Taurat, melainkan mengabaikan, tidak peduli Taurat Tuhan, maka Tuhan juga tidak peduli, Tuhan juga menolak, Tuhan juga mengabaikan anak-anak kamu. 第7节，祭司越发增多，就越发得罪我，我必使他们的荣耀变为羞辱。Ayat 7, makin bertambah banyak imam, makin berdosa kepadaku, kata Tuhan. Kemuliaan mereka akan kutukar dengan kehinaan. Ya. Jadi makin banyak pelayan Tuhan, makin banyak hamba Tuhan, harusnya makin bagus dong. Kok makin banyak hamba Tuhan, makin berdosa? Kenapa? Makin banyak hamba Tuhan, makin berdosa. Kenapa? 为什么呢？因为坏的祭司以假乱真，使百姓在宗教方面越发混乱，不能够分辨真的假的，不能够分辨。所以祭司越多，迷信的举动也越多。这个坏的祭司，他教的不对，百姓就混乱了。Saudara, di dalam ayat yang ke-7 dikatakan makin bertambah banyak imam, makin banyak berdosa. Kenapa? Karena imam mengajarnya itu sembarangan. Ya. Sembarangan. Yang palsu dia bilang benar, yang benar bilang palsu. Jadi umat itu jadi bingung. Maka makin banyak imam-imam yang kayak begitu, makin kacau, saudara. Umat Tuhan jadi dikacaukan itu. Maka Tuhan bilang kemuliaanmu akan aku tukar jadi kehinaan. 我要把你的荣耀，把你的荣耀变成一个羞辱，变成一个羞辱。Ayat yang ke-8 第8节，他们就是祭司，他们吃我名的赎罪祭，满心愿意我的名犯罪。Di dalam ayat yang ke-8, mereka mendapat rezeki dari dosa umatku. Dari dosa umatku. Ya, mereka mengharapkan umatku itu berbuat salah. Loh, imam harusnya menjaga supaya umat jangan bersalah. Tapi ini imam kepingin supaya umat banyak-banyak berdosa. Apa nggak heran? Begitu kepingin. Bahasa Mandarin bilang mansing, ya, 他们满心愿意我的名犯罪. Mereka dengan sepenuh hati, mereka begitu mengharapkan, ya, mengharapkan umatku berdosa. Mengharapkan itu di dalam bahasa yang sebenarnya itu begini. Kalau orang pengen makan, lomba makan kerupuk 17 Agustus digantung, ya kan? Ya. Aduh kepengen kan begitu ya, ya kan? Mendambakan itu demikian. 这个祭司就满心张开他的这个口，这个延伸他的这个景象，很希望什么？希望什么？希望百姓犯罪。Saudara, mereka begitu mengharapkan, menganga-kan ya, leher dipanjangin, mulutnya dibuka gitu menganga, ya. Begitu kepengen apa? Kepengen umat Tuhan berdosa. Ngeri ya. Hamba Tuhan kepingin umat berdosa. Why? 为什么？我们知道在旧约的时代，呀，在旧约的时代，di dalam zaman perjanjian lama， 以色列人如果犯罪一定要献祭，是吗？献赎罪祭。Ya. Jadi kalau orang Israel ya kalau berdosa ya
zaman perjanjian lama, mereka harus mempersembahkan korban tebusan dosa. Ya，那这个赎罪祭一部分是拿来烧，有一部分是祭司可以吃的。Ya, jadi korban tebusan dosa itu sebagian dibakar ya, sebagian itu ada bagian-bagian yang imam boleh makan. Ya, imam boleh makan. Karena kan mereka nggak kerja, nggak boleh cocok tanam kan, ya kan? Nggak boleh cocok tanam. Jadi mereka makan dari Tuhan yang kasih seperti itu. 呀，所以这个赎罪祭里面呢，有一部分呢是祭司可以吃的。Jadi sebagian korban tebusan dosa itu ada bagian-bagian yang imam bisa makan. Nah, 这个百姓越多犯罪，他们就越多献赎罪祭，祭司就可以多吃肉。Jadi makin banyak umat berbuat dosa, makin banyak kan korban tebusan dosa dong. Makin banyak dipersembahkan korban tebusan dosa, jadi bagian imam itu dapatnya makin banyak, makan daging dia. Tahu nggak? 所以满心希望我的民犯罪, maka dikatakan mereka begitu mengharapkan umatku itu apa? Umatku itu makin banyak berbuat dosa. Ya, mereka kepingin sekali umatku berbuat dosa. 所以有一个翻译 maka ada satu versi ya, 一个中文的翻译是说，我的子民，我子民的犯罪，把他们养得胖胖的。Ya, ada terjemahan di dalam versi Mandarin dikatakan, dosa dari umatku itu menggemukkan imam-imam itu. Ya, kan dosa, kasih persembahan dong, ya kan? Kasih korban benar. Jadi makin banyak dosanya, makin banyak korban ini dong, ya kan, korban dosa. Jadi imam dapatnya banyak, jadi gemuk dah dia. Seperti itu, ya. 然后第9节，将来民如何，祭司也必如何。我必因他们所行的惩罚他们，照他们所做的报应他们。就是说，在第9节告诉我们说，祭司和百姓一同受罚。Ya, 祭司和百姓一同受罚。Di dalam ayat yang ke-9 ya. Di dalam ayat yang ke-9. Di dalam ayat yang ke-9 dikatakan umat ya, umat dan imam dan umat sama-sama berdosa, sama-sama berdosa, sama-sama dihukum. Entah itu rohaniwan, 不论你是属灵的领袖什么也好啊，这个百姓怎么样被处罚，你神的仆人也是受刑罚。Bagaimana umat jemaat dihukum oleh Tuhan, hamba Tuhan juga dihukum. Hamba Tuhan jadi dihukum. Ya. 好，我们看第3段 bagian yang ketiga, 第10到第14节, ayat 10 sampai ayat 14, 人民败坏. Nah, ayat 10 sampai ayat 14 kita melihat kebejatan umat, kebejatan umat. Bagaimana sekarang umat bejat? Tadi 4 sampai 9 就是祭司 ya, 4 sampai 9 itu imam ya. Serakah ini itu, kepengen umat dosa dan sebagainya gitu ya, melupakan firman Tuhan, menolak firman Tuhan ya. Nah sekarang umat, 人民怎么样呢？ umat Tuhan bagaimana? 第10节，他们吃不饱，行淫不得立后。为什么呢？因为他们离弃耶和华，不遵守他的命令。人吃东西，为什么要吃东西？肚子饿要吃东西是吗？肚子饿要吃东西。但是你吃不饱，为什么？因为上帝不祝福，上帝不祝福。还有这个拜巴力的人啊，拜巴力的人，他们以前农业的社会需要人力是吗？没有拖拉机，要人力在田里面做工，需要很多孩子，特别是儿子。那么他们怎么样得到孩子呢？他们不是用正当的夫妇的关系，他们是借着拜巴力受行淫和这个庙里面巴力庙里面的妓女啊行淫啊，希望能够得到孩子啊。所以上帝说，你行淫也不得立后，因为你用错误的
方式，用错误的方式啊。Kita melihat ya di dalam ayat yang ke-10 dikatakan mereka makan tapi nggak kenyang. Mereka bersundal tapi orangnya tidak tambah banyak. Kenapa? Karena mereka meninggalkan Tuhan dan berpegang kepada sundal. Nah, saudara, saya sekarang tanya, kenapa kita mau makan? Karena kita lapar. Lapar udah makan supaya kenyang. Tapi ini makan nggak kenyang katanya. Kenapa? Karena nggak diberkatin Tuhan. Tetap aja lapar. Ya, terus berzina, orang-orang yang menyembah Baal, ya, orang-orang yang menyembah Baal, saudara, mereka kan pengen zaman dulu kan nggak ada traktor, ya, jadi semua pakai tenaga manusia begitu. Jadi butuh banyak orang di keluarga. Kalau banyak ini di keluarga banyak orangnya, jadi khususnya laki ya, jadi ada orang bekerja di ladang kan. Jadi mereka kepengen banyak orang begitu. Tapi banyaknya caranya gimana? Bukan pakai cara pernikahan suami istri beranak banyak-banyak, biarin ya, solosin nggak apa-apa. Ini bagaimana saudara? Ini melalui perzinahan. Jadi laki-laki itu saudara, mereka berzina dengan pelacur-pelacur bakti. Pelacur bakti itu pelacur-pelacur yang melayani di kuil. Itu jadi imam perempuan Baal, pali teni, secu ini tahu mah, ya. Orang-orang pelayan itu apa? Imam perempuan, pelayan di kuil Baal itu sebetulnya pelacur bakti, pelacur di kuil Baal. Seperti itu. Jadi dengan cara itu pikir supaya dapat banyak anak, mana Tuhan berkati. Itu satu cara yang keji ya, itu ya, cara yang najis itu. Jadi maka dikatakan, yuk makan nggak kenyang loh, makannya kenyang, saya nggak berkati kata Tuhan. Kamu berzina, kamu nggak dapat keturunan, ya tetap nggak dapat keturunan. Singing liho, ya itu di dalam ayat yang ke-10, ya kamu bersundal tetapi bagaimana? Walaupun mereka berzina tidak menghasilkan banyak anak, nggak direstu sama Tuhan, malah Tuhan marah. 那第11节，奸淫和酒，并新酒夺去人的心。心在此就是指作人的思想、悟性、感情，就是奸淫和酒，并新酒夺去人的心。人的问题在哪里呢？人的问题就在淫乱里面，在物质上享受，心里被这些事情推动。你看，我们现在的社会不是这样吗？你看许多男人哈，穷的，所以有些太太说，穷的时候就是你的丈夫，有钱的是跟别人共事了，不是你的丈夫了，是吧？你看人一有钱做什么？去外面找别的女人了。他没有丢掉他的老婆，比较好的，你厨房的钱还是伙食费还是，就他有很多钱嘛。 他去外面找别的老婆，不是老婆，他去玩了，他追酒了，就是这些。不要说现在的时候也是这样子。Saudara, ini di dalam ayat yang ke-11 dikatakan anggur dan air anggurnya, maksudnya anggur lama dan air anggur yang baru ya, arak yang lama dan arak yang baru begitu ya, menghilangkan daya pikir di dalam bahasa Indonesia. Bahasa Mandarin bilang begini, perzinahan, anggur dan air anggur merebut hati manusia. Anggur sudah merebut, arak itu ya, orang mabok yang sudah merebut hati manusia. Ya, hati manusia artinya apa? Pikiran manusia, pengertian manusia, perasaan manusia. Orang kalau mabok sembarang ngomong, ngaco ngomongnya, ya kan? Perasaannya bagaimana? Sembarangan. Ya kan, yang nggak berani, mumpung dia mabok, dia berani pukul orang apa dan sebagainya. Udah nggak terkontrol, ngomongannya nggak terkontrol, pikirannya nggak terkontrol karena mabok. Maka di sini di dalam bahasa Indonesia bagus katanya, anggur dan air anggur menghilangkan daya pemikiran. Bahasa Mandarin bilang perzinahan, anggur lama, anggur baru sudah merebut hati manusia, merebut pikiran manusia, merebut pengertian. Jadi nggak ada pengertian itu loh. Yang ngomong udah ngaco-ngaco seperti itu. Di dalam bahasa Inggris dikatakan
prostitution, old wine, new wine, take away their understanding. Ya, dalam bahasa Inggris dikatakan prostitusi, pelacuran ya. Prostitusi, anggur baru, anggur lama sudah membawa pergi pengertian manusia, dibawa pergi. Jadi manusia nggak ada pengertian, dibawa pergi sama siapa? Dibawa pergi sama mabok anggur, dibawa pergi sama perjinahan-perjinahan itu. Itu ayat yang ke 11. Nah, jadi ya, ceme-ceme, jangan pikir ini orang Israel aja. Jangan pikir itu zaman dulu. Bukankah zaman sekarang juga demikian? Coba lihat. Laki-laki, pria-pria. Kan ada ngomongan begini ya. Saya dulu pernah dengar anak remaja itu dulu ngomong. Zaman dulu. Temennya ya, dia udah kerja. Dia bilang, waktu miskin laki gue udah kaya, udah dikongsi, udah di joinan sama orang. Miskin suami kamu ya, ada yang mau kan? Udah kaya, apalagi ganteng, semua banyak semut di pinggir, ya kan? Banyak orang senang sama dia, ya kan? Yang baik tetap uang dapur tetap ada. Kok ketemunya nggak baik, dia udah bosan, dia buang. Pernah dulu ada satu orang yang kebaktian di sini, dia bilang sama saya, dia bilang, dia bilang sama saya, suami saya bilang saya udah tua. Saya bilang, yuk nggak ambil kaca, kasih dia kaca, ngaca aja berdua ngaca. Emang saya doang sendiri tua, yuk nggak tua, dia sama-sama tua. Tuh lihat nggak? Itu udah tua, dia bilang istrinya tua. Dia nggak ngaca, pasti dia nggak nyisir, tau nggak? Kalian anak laki nggak nyisir ya, nggak ngaca ya. Nah, udah kan? Itu dia bukan orang kaya loh. Udah begitu. Bagaimana dia kaya? Jadi ceme-ceme. Jadi bukan orang Israel aja, bukan pada waktu itu, sekarang juga begitu. Itu manusia kalau udah ada duit, ya, udah ada nama, udah ada posisi, udah nggak bener deh tuh. Ntar alasannya, oh iya nih, ini ada lebur apa, itu sebakul dia ngomong alasan. Ya kan? Oh kantor pergi gimana gitu ya. Oh lagi tugas di luar apa di luar kota. Ada di sini. Siapa ketemu gitu loh. Ceme-ceme. Inilah keadaan manusia. Hati manusia dirampas, direbut dari dulu sampai sekarang. Ya, kalau udah punya duit, pikirannya apa sih itu? Mau main di mana, cari wanita yang di mana. Ya kan? Di mana juga di Uber. Di rumah pelit setengah mati, uang dapur nggak naik di luar, loyal kasih itu apa tuh berlian diamond gede-gede, bukan segede kacang hijau, segede kacang tanah itu gede-gede. Iya kan? Ya begitu. Itulah manusia yang hidup di dalam dosa, ibu-ibu. Ya, jadi kita jangan pikir itu cuma zaman dulu aja, zaman sekarang begitu. Maka kita mesti doakan keluarga kita, suami kita, anak laki, anak perempuan, mantu kita, cucu kita, ya, supaya Tuhan jaga mereka hidup di dalam kesucian, hidup di dalam kekudusan. Jangan bilang enggak ya, jangan pikir anak Tuhan nggak ada yang jatuh ya. itu, ya, saudara. Dia punya posisi kedudukan, oh pemimpin kayaknya begitu ya di gereja ya. Ini tidak tahu hidup di luar. Bukan semua ya. Ada sebab kita tidak tahu, saudara. Maka kita perlu tahu kita harus menjadi pendoa. Minta Tuhan lindungi keluarga kita. Ya, anak kita, suami kita, mantu kita, cucu-cucu kita. Doakan supaya jemaat gereja Tuhan di mana-mana saja. Jemaat kita, ya, doakan hamba-hamba Tuhan, doakan diaken-diaken kita, aktivis-aktivis kita. Karena ini dunia terlalu jahat, terlalu jahat. Dunia begitu licik, iblis begitu pintar sekali. Ya, dia nggak langsung tarik orang jatuh, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Lihat ya, sinetron banyak, tapi jangan kebanyakan begitu, saudara. Semua begitu, dikit-dikit ya kan. Mula-mula memang benar sekretarisnya, memang benar sekretaris loh. Bukan bohong-bohong punya.
Nah, lama-lama jadi sekretaris pribadi itu. Ya, 所以我们求主施恩，求主保守。呀，那所以这个是第11节。然后我们看第12节 ayat 12，我的民求问木偶，以为木杖能够指示他们，因为他们的淫行使他们迷失，他们就行淫离弃神，不守约束。这个木杖是什么呢？木杖是用来斩扑，木杖或者是木偶是这个巫师用的杖，把杖掉在地上，看这个杖的位置掉在哪里，就定这个是吉的还是凶啊，是坏的消息还是好的消息。这个人的言行啊，使他迷失。这个迷失原来是指作野兽在这个田野迷失方向，后来被用在人的身上，人呢没有灵性，也是迷失他的方向。Saudara, ayat yang ke-12, di sana dikatakan Tuhan bilang, umatku bertanya kepada pohon. Umatku bertanya kepada pohon, bertanya kepada tongkat. Ini kayu ya. Ini pohon, tongkat itu adalah patung berhala Baal. Temporer saya sudah katakan, lempeng itu ya, patung Baal. Ya, itu juga melambangkan kelamin laki-laki， 这个是也代表象征男人的生殖器，呀，你看他们的这个宗教很肮脏ya， kita lihat agamanya seperti itu loh saudara， ya jadi tongkat ya tongkat kayu itu lempeng itu melambangkan Baal dan dipakai oleh ahli-ahli nujum, dukun-dukun itu. Jadi ini kayu dipakai mendukun, dia lempar begitu ya. Dia lempar, lihat jatuhnya di mana. Jatuhnya di mana, arahnya, oh ini arah, oh ini mujur, oh ini yang sial, ini yang mujur, seperti itu dipakai. Maka dikatakan tamen cuan mucang. Maka dikatakan mereka bertanya kepada pohon, mereka bertanya kepada tongkat itu untuk ini ya, cari ini nasibnya baik apa enggak. Ya, kalau ini kesini, oh ini bagus nih arahnya, oh ini kisah jelek. Itu dukun-dukun yang tentukan. Jadi kan lempar itu seperti itu. Ya, tanya kepada dia, bukan tanya kepada Tuhan. Ya, jadi tongkat dilempar ke tanah, melihat posisinya kemana. Nah, itu akan menentukan baik atau jahat. Nah, hati berzina sudah menyesatkan manusia. Hati berzina, 他们的淫行使他们迷失。Ya, hati berzina sudah menyesatkan manusia. Menyesatkan, kata sesat ini sebetulnya dipakai untuk binatang. Binatang kalau kambing, kalau nggak ada ininya, yang tukang jaganya, kan bisa hilang sesat, ya kan? Nah, jadi sesat itu untuk binatang, tetapi di sini akhirnya dipakai untuk menunjukkan juga kepada manusia yang sesat, ya di dalam jalan hidupnya itu loh, ya. 第13节。 百姓的罪呀，还是百姓的罪。ayat ke-13 tetap dosa umat ya。他们做什么呢？在各山顶、各高冈的橡树、杨树、栗树之下献祭烧香。为什么呢？为什么喜欢这个烧香在高冈、在山顶上？因为山顶那个树很凉快啊，很凉快，他们就在树下拜拜偶像。 他们在树下就行犯奸淫，因为树淫嘛，遮盖他们的丑态，人家看不见，是吗？遮盖他们的丑态，是这样的意思。还有呢，第14节，他们的女儿行淫乱，上帝说我不刑罚；他们的媳妇行淫乱，我也不刑罚。为什么呢？因为他们自己。 就是男人呢，丈夫啦、爸爸啦，以娼妓同居，以妓女一同献祭，这无知的民必致倾倒。Nah, ini dosa di kalangan umat nih. Ayat 13. Mereka mempersembahkan korban di puncak gunung-gunung dan membakar korban di atas bukit-bukit, di bawah pohon besar, pohon hawar, pohon rimbun, ya, sebab naungannya baik. Itulah sebabnya anak-anakmu perempuan berzina, mantumu juga perempuan bersundal,
Tuhan bilang, aku tidak menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina, atau menghukum menantu kamu sekalipun mereka bersundal. Kenapa? Sebab mereka sendiri, bapak-bapak, suami-suami mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan-perempuan sundal, mempersembahkan korban bersama-sama dengan sundal-sundal bakti. Dan umat yang tidak berpengertian akan runtuh. Jadi ayat 13-14 begini. Dikatakan orang-orang yang menyembah Baal itu ya, mereka suka sekali dengan pohon-pohon yang gede-gede itu. Yang ada pertuduhan di situ. Jadi di situ mereka sembahyang ya. Mereka sembahyang Baal, sembahyang patung. Nah di situ mereka juga berzina, kan ada ditutupin dengan ini. Orang nggak kelihatan kan, ya kan? Kalau di tempat terang berzina, bagaimanapun orang lihat. Jadi di pohon-pohon rindang itu, ya, juga suying. Jadi orang nggak lihat, gelap-gelap kan? Walaupun siang hari kan gelap-gelap seperti itu. Mereka suka di situ, ya. Mereka suka di situ. Maka ayat 14 Tuhan bilang, anak perempuan kamu bersundal saya nggak hukum. Mantu-mantumu bersundal juga berzina saya nggak hukum. Apa Tuhan izinkan anak-anak perempuan, ini rakyat nih, bapak-bapak punya anak, bapak-bapak punya mantu, ya berzina, bersundal, Tuhan bilang saya nggak hukum. Oh kalau gitu boleh ya? Bukan. Ini adalah pembicaraan secara membandingkan, compare. Bukan Tuhan izinkan anak perempuan berzina ya. Bukan Tuhan izinkan mantu-mantu boleh bersundal ya, tidak boleh. Cuma dosa mereka dibandingkan dengan suami-suami, dibandingkan dengan bapak-bapak mereka. Bapak-bapak suami-suaminya lebih parah itu loh. Ya, lebih parah. Mereka kan mau dapat anak banyak nih, ya, mau supaya dapat banyak keturunan. Mereka bersundal di kuil. Nah, ini tahu ya. Ini bakti ya. Ini pelacur-pelacur nih. Itu sebelumnya itu seumur hidup dia mesti paling sedikit 1 kali melacur, kan dapat duit. Duitnya itu dikasih ke kuil, dipersembahkan ke kuil. Tahu吗？他们那个女孩子呀，犯罪呀，有钱呢，钱呢奉献给他们的庙。Maka ini dikatakan di dalam firman Tuhan sangat-sangat dilarang, tidak boleh itu. Tidak boleh. Jadi ini suami-suami nih, laki-laki nih, suaminya ya, terus ada bapaknya juga begitu ya, ke kuil, terus bersundal dengan bakti pelacur-pelacur di kuil. Kayaknya dia sembahyang ya, udah sembahyang terus dia pergi ke tempat yang lain dah tuh. Nah berbuat yang lebih nggak benar lagi, di kuil juga nggak benar. Cuma dia mau tersendiri begitu loh. Ya, ini suami sama bakti perempuan yang lain, bapak-bapaknya juga begitu. Jadi bukannya Tuhan mengizinkan ya perempuan-perempuan boleh berzina nggak dihukum, bukan, tetap dihukum, pasti dong dihukum. Kalau nggak Tuhan apa itu, ya kan? Cuma ini bijau atau sofa, pakai ngomongan perbandingan, maksudnya saya nggak hukum dia, kenapa? Dibandingkan dengan bapaknya lebih parah, bapaknya begitu, suaminya juga begitu. Nangkep ya, ceme-ceme ya. Jadi bukannya berkata boleh anak perempuan boleh berzina, mantu-mantu boleh tidak boleh. Tapi yang dikatakan aku tidak menghukum mereka, maksudnya dibandingkan dengan ini mereka lebih parah. Ceme-ceme ya, nangkep ya ini ya, jangan salah ya. Nanti pikir oh kalau bapaknya boleh, anaknya juga boleh, nggak boleh tetap. Itu saya mesti perhatikan seperti itu. Nah, kalau di 如果在以色列当中有这样的丑事发生，那个人要被处死。Ya, di masyarakat ini kan orang-orang yang kafir ya, yang nggak nyembah Tuhan. Tapi kalau anak-anak Tuhan, umat Tuhan juga begitu, apalagi di keluarga imam,
bukan di keluarga imam pun, ya, 尤其是在祭司的家，就算说不是在祭司的家，di keluarga siapa aja anak perempuannya demikian, saudara, itu harus dihukum mati. Kita lihat Imamat 21 ayat 9. 利未记21章第9节. Nanti Koi baca satu kali, Indonesia baca satu kali. 利未记21章，利未记21章第9节. Imamat kitab Imamat 21 ayat 9. Ayat 9. Cungun udah dapat yang Mandarin? Cungun ya. 1 2 3 Cungun. 祭司的女儿若行淫辱没自己，就辱没了父亲，必用火将他焚烧. Indonesia 1 2 silakan. Perempuan seorang imam membiarkan kehormatannya dilanggar dengan bersudah, maka ia melanggar keputusan ayahnya dan ia harus dibakar dengan api. Anak imam tuh, anak perempuan imam, ya, kalau menodai dirinya sendiri, ya, dia itu menodain bapaknya, ikut malu toh, bapaknya juga, ya, bapaknya benar, misalnya anaknya nggak benar ya, nah, bikin bapaknya malu, ya, bukan hanya malu ya, tapi najis itu, imam kan harus hidup kudus, maka anak itu harus dihukum mati, dia harus dibakar, ya. Nah, jadi uang yang melacur juga, temporary kita sudah lihat kan, 我们上次看了，记得吗？看道德伦理的时候。这个妓女的钱不可以拿来奉献, ya. Waktu kita belajar moral, ya, etika moral, uang melacur itu nggak boleh dipersembahkan. Tuhan tidak mau, ya, uang itu najis, nggak boleh dipersembahkan seperti itu, ya, cemi-cemi. 好的，我们现在进到最后一段, kita masuk ke bagian yang terakhir, paragraf yang ke ini ya. Pasal 4 kan dibagi 4 bagian ya. 第15节到第19节犹大和以色列的关系, 犹大和以色列的关系. Jadi kita melihat ini hubungan apa? Hubungan Yehuda dan hubungan Israel. Sebetulnya Israel Yehuda itu satu, cuman belakangan kan pecah. Yang di utara namanya Israel, yang di selatan namanya Yehuda. Nah, sekarang kita lihat hubungan atas utara sama selatan, ya. 我们现在要看南方犹大的关系和北方以色列的关系。第15节，以色列啊，你虽然行淫，犹大却不可犯罪，不要往基甲去，不要上到伯亚文去，也不要指着永生的耶和华。什么意思呢？上帝或者是何西亚都通用呀。上帝何西亚对以色列说：“哎，以色列啊，你虽然行淫，但是呢有大胆不得，你就不要哦，你不要跟做他哦，你不要跟做啊，不要往基甲。为什么？基甲是拜拜的地方，也不要往伯亚文，伯亚文也是拜拜的地方，也不要制作永生的耶和华启示。为什么呢？因为我们。”这个启示你献祭什么都要在神指定的地方，如果不是在神指定的地方，你启示上帝也不应允你。何西亚好像觉得以色列背逆上帝无药可救。先知何西亚是北国的先知，但是他好像很失望对他的百姓，所以他就转而警告南方的犹大，哎，以色列已经犯罪啊，任凭他吧，你就不要，ya. Di dalam ayat yang ke-15, saudara, janganlah pergi ke Gilgal, janganlah naik ke Bet Awen. Kenapa? Karena dua-dua tempat itu waktu zaman Hosea sudah jadi tempat penyembahan berhala. Gilgal dulu bukan tempat sembah berhala, tempat bagus. Tapi belakangan dijadikan tempat berhala. Maka jangan ke Gilgal, jangan ke Bet Awen. Juga jangan bersumpah di situ. Jangan pakai nama Tuhan di situ. Ya, seperti itu.
Jadi pada zaman Hosea tempat-tempat itu sudah jadi tempat penyembahan berhala. Nah Hosea di dalam ayat 15 sepertinya dia sudah kecewa nih. Dia sudah kecewa sama Israel. Dia adalah nabi di utara, nabi di Israel. Tapi udah ngomong-ngomong udah gitu banyak kan di depan tuh ya. Masih begitu. Jadi sepertinya dia udah kecewa. Jadi dia bilang namanya yang di selatan sekarang nih. Sama-sama orang Yahudi juga ya, cuma di selatan. Jadi dia bilang gini, yang mana udah dosa-dosa dah, udah biarin dah. Yuk jangan ikut-ikut. Gitu loh. Ya. Ni nanfang tu ni piao kenso. Kamu yang di selatan kamu jangan ikut-ikut. Dia udah gitu, udah kayak nggak orang udah tulungan, udah bandel, udah biarin aja begitu. Tapi ini jangan. Nangkep ya? Itu. 我们再看第16节 ayat 16， 以色列巨将好像巨将的母牛，现在耶和华要放他们如放羊羔，在宽阔之地。巨将就是很不听话的，以色列好像怎么样？很不听话的母牛啊！你不听话，好了，我现在给你自由了，自由，舒服什么？啊，不听话，那才是危险。我告诉你，上帝会合理的让以色列你各行其道吧，你就好像小羊啊，我就放你漫游在田野，很舒服是吗？我告诉你，在动物里面最危险的就是小羊没有牧人，这是最危险。你不要以为你很自由，那才是危险的，失去神的保护。Ya, ayat ke-16 dikatakan, sebab Israel degil seperti lembu yang degil. Tahu nggak degil itu? Auban itu loh, ya. Israel degil seperti lembu yang degil. Masakan Tuhan mengembalakan mereka seperti domba di tanah lapang. Kalau domba kan digembalakan dong. Ada yang jaga. Tapi di sini dikatakan Tuhan akan bagaimana melepaskan mereka di tanah lapang. Jadi enak itu domba bisa jalan kemana-mana. Enak ya? Enak ya? Nggak ada gembala, nggak ada yang bilang, mesti sini jalan-jalan gitu ya. Digiring, nggak usah digiring. Enak bebas. Saya kasih tahu. Binatang-binatang yang paling parah, yang paling bahaya adalah anak domba yang jalan bebas sembarangan, yang nggak ada gembalanya. Lu dimakan, ditelan sama binatang buas. Demikianlah Israel yang tidak mau diatur oleh Tuhan. 这就是以色列，他不要不受约束。上帝说好，我就给你任凭，让你给我给吃掉。彼得不是说吗？我们的魔鬼好像吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。Kamu bilang, mau bebas. Nggak mau ya, ada aturan-aturannya. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Ya kan gitu ya, manusia mau bebas ya. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Apa nggak boleh? Mabok nggak boleh, apa nggak boleh? Banyak aturan-aturan. Ada orang tahu percaya Tuhan Yesus bagus, tapi dia nggak mau. Kenapa? Nggak bebas. Ntar nggak boleh ke night club, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Masih muda, ntar udah mau tua, udah mau mati baru percaya Tuhan Yesus. Kan gitu, ini serius. Banyak orang tahu loh, agama Kristen baik loh. Ajarannya baik. Tapi kok baik nggak mau? Ya gue jadi nggak bebas, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nggak mau. Ntar aja tuh gue udah mau mati baru percaya tobat. Emang pasti, yakin. Kalau mati ketubruk bagaimana? Beneran ini. Nggak ada kesempatan. Ya, jadi manusia nggak mau dilarang. Mau bebas, apa juga bebas. Mau mabok, mau apa, mau alam, mau melintang nih duit saya, mau apa dilarang-larang. Ya, ke gereja sih dia mau ke gereja. Dia nggak mau dibaptis. Nanti banyak larangan, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Oh, Tuhan bilang mau bebas. Oke, saya kasih bebas. Bebasnya kayak apa? Kayak domba. Ya, bebas, enak. Nggak di bawah pemeliharaan, nggak dijaga oleh gembala, dimakan. Petrus berkata apa di dalam surat Petrus? Musuh kita singa mengaum-ngaum, iblis seperti singanya mengaum-ngaum mencari mangsa yang bisa ditelan. Itu surat Petrus, ya kan? Seperti itu. Kita lihat lagi di dalam ayat yang ayat yang ke
17，以色列亲近偶像，任凭他吧。什么意思？放弃了。呀，以色列亲近偶像，难道上帝给以色列亲近偶像？不给。但是为什么任凭他吗？就是放手了，放手了，灰心了。Ya, ayat 17, Efraim. Efraim itu sinonim dari Israel. Kadang-kadang Israel, Efraim itu silih berganti, boleh pakai ya. Efraim sinonim, Efraim Israel bersekutu dengan berhala-berhala. Biarkanlah dia. Kok Tuhan kasih? Kenapa Tuhan kasih bersekutu dengan berhala-berhala? Kenapa? Udah putus asa. Udah dah, biarlah, fangsilah, give up udah. Bodoh. Seperti itu. Ya. Jadi Tuhan atau Hosea memperingatkan Yehuda yang diselatkan jangan ya supaya menjauhkan Israel. Dia mau nyembah. Ya, dikatakan dia mau bersekutu dengan Allah, biarkan dia. Tapi kamu jangan. Yang diselatan kamu jangan ikut-ikut. Dia udah dibilang nggak nurut, bodoh amat lah. Kayak gitu. Ya, di 17节。Terakhir 18 19 18节19节，他们所喝的已经发酸。中文英文没有这个发酸。他们所喝的已经发酸，发酸就是已经萧瑟了嘛，萧瑟了呀。虽然酒已经喝进去了，可是他们还是一直不断的犯罪。他们时常行淫，他们的官长最爱羞耻的事。你看，官长都喜欢羞耻的事，何况是人民呢？第9节，风把他们裹在翅膀里，他们因所献的祭必蒙羞。风，这个风是什么风呢？风是象征外面来的侵略，忽然来的刑罚。风把他们裹在这个翅膀里，把他们卷走了呀，把他们卷走了。就是说，他们以后国家需要灭亡。异教之风把他们吹动，使他们失去方向。先知最大的奢望就是人民没有办法脱离邪恶的祭司的影响。Ayat 18, persepakatan para pemabuk. Orang-orang mabuk tidak ada persepakatan. Mereka menyerahkan diri habis-habisan kepada persundalan. Di dalam bahasa Mandarin dikatakan petinggi-petinggi mereka. Pemimpin-pemimpin, pangkat-pangkat yang ada di negara mereka. Ya, pangkat-pangkat pemimpin-pemimpin yang ada di habis-habisan bersundal. Coba kalau pemimpin begitu bagaimana rakyatnya? Pejabat-pejabat negara. Ya, dikatakan cui aisyu. Dalam bahasa Mandarin dikatakan pejabat-pejabat negara itu paling suka hal-hal yang memalukan itu loh. Bagaimana rakyatnya? Ya. Maka ayat 19 dikatakan angin melingkupi mereka. Angin ini apa, saudara? Angin ini lambang penjajahan. Angin ini melambangkan hukuman yang segera datang. Ya, jadi angin melingkupi mereka. Ya, jadi ini orang ya, dilingkupin ada angin gitu ya, penjajahan, bencana ya, melingkupin, dibawa oleh angin, dibawa oleh sayap. Ya, jadi artinya apa? Negara mereka bakal dijajah orang. Ya, bakal ada penderitaan yang mendadak, hukuman yang mendadak kalau angin sekali datang. Ya, ini ya dipakai sayap itu lalu dibawa pergi. Ya kan, orang Israel gitu kan, akhirnya negaranya dijajah, dianya dibawa pergi kemana? Yang dijajah sama Asyur, bawa ke Asyur. Yang dijajah sama Babylon, dibawa ke Babylon. Ya, angin melingkupi mereka. Jadi ini angin melambangkan apa? Melambangkan hukuman. Ya, melambangkan hukuman yang datang tiba-tiba. Ya, melambangkan kuasa dari luar. Kuasa dari luar. Ya, membawa mereka untuk pergi. Saudara sekalian, kekecewaan Nabi yang paling besar adalah melihat umatnya tidak bisa melepaskan diri daripada pengaruh imam yang menjerumuskan mereka ke dalam doa. Ini pasal 4 ya. Jadi kita sudah lihat langsung
bagaimana berbicara menuduh dosa-dosa umat Israel. Sekali lagi saya harus ingatkan, bukan saja Israel, bukan saja zaman dulu. Zaman sekarang makin-makin. Kafe ini itu lebih banyak. Kalau dulu nggak banyak, tempat pelacur nggak terlalu banyak. Sekarang makin banyak. Ya kan? Ya, kita berdiam diri, doa untuk diri sendiri, doakan keluarga kita. Ya, supaya Tuhan lindungin anak-anak kita. Tuhan 父上帝，我们谢谢你把你的话赐给我们，帮助我们，让我们能够明白，何是耶稣第4章所说的，不是单单以色列人的罪，不是单单当时的罪，现在罪恶更加猖狂，罪恶更加厉害。求主保守我们。Bapa dalam surga, ajar kepada kami supaya kami sungguh-sungguh mengerti bahwa apa yang kami bicarakan bukan hanya terjadi di Israel, umat Tuhan. Kalau umat Tuhan aja demikian, bagaimana manusia yang di dalam dunia? Bukankah lebih parah? Apa yang kami pelajari bukan perkara-perkara masa dulu, tapi zaman sekarang dosa lebih banyak, lebih parah. Lindungin keluarga kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terakhir, 我们再来唱一首诗歌，我是主羊。Terakhir kita angkat satu puji-pujian, Aku Dombanya. Saudara sekalian, Alkitab mengibaratkan manusia itu seperti domba. Dan juga seperti domba kecil, domba besar. Dan Tuhan adalah gembalanya. Domba, kambing akan berbahaya jikalau tidak ada naungan, jikalau tidak ada pemeliharaan, penjagaan para gembalanya. Demikian juga kita. Hidup di dalam dunia yang begitu banyak susah, begitu banyak tantangan khususnya di akhir-akhir zaman ini, kita butuh Tuhan yang menjadi gembala kita, yang menggiring kita, yang memimpin kita. 圣经把人比喻作羊，羊是需要牧人的，没有牧人照顾的羊非常危险，它会被野兽吃掉。同样的，我们生活在这个充满罪恶、充满血癖的这个末世的世代，我们实在需要神来做我们的牧人，来眷顾我们，带领我们走在平安的路，带领我们到有水有草的地方，供应我们身体心灵的需要。我是主羊，Aku dombanya。